Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk menghormati Engkau. Haleluya Yesus. Betapa singkatnya hari hidup manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semuanya berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari hidup manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semuanya berlalu bagai buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali menjadi debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidup. Mari jemaat Allah, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, betapa singkatnya hari hidup manusia, bagai hembusan uap, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu Tuhan. 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semuanya berlalu. Dalam detak waktu semuanya berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun yang tahu. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku.
keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Ajarku menghitung sisa masa hidupku. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau. Mari, haleluya, haleluya, Bapa, kami bersyukur, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory, glory Bapa. Haleluya, terpujilah Engkau, Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di mana kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa kami mendapatkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami hari ini bisa ada, bisa kuat. Oleh karena kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan saat hari ini Tuhan, kami terus rindu akan kebenaran firman-Mu. Menghadapi kehidupan di bumi ini semakin sulit dan semakin sukar dan tidak menentu Bapa. Kami percaya melewati kebenaran firman-Mu, kami bisa kuat, kami bisa bertahan menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tanpa kebenaran firman-Mu yang selalu meneguhkan dan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jika kita ada sampai hari ini, kita percaya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, mungkin orang mengatakan kenapa lagu di GBI Bukit Raya ini, lagu pujiannya selalu menuju kematian gitu ya. Khotbahnya selalu mengumandangkan kematian seperti itu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudari ya, kalau kita tahun-tahun belakangan ini kita diajarkan, diingatkan tentang ya bagaimana kehidupan itu setelah kita hari ini kita kemana, ya?
Bapak Ibu tentu kita tahu semua akhir hidup kita pasti kita menghadap Bapak ya di tahta pengadilannya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ya di akhir-akhir di tahun-tahun belakangan ini pujian atau firman Tuhan yang selalu mengajarkan saya tentang kehidupan di akhir dari kehidupan ini kita kemana. Nah di situ membuat saya semakin hari ini bisa ada itu karena saya menerima kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentu untuk kita mengakhiri kehidupan kita ini, tentu selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu, kita harus menguduskan diri kita. Hidup kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, ya. Hidup kita serupa ya dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Ini memang inti dari kebenaran firman Tuhan, inti kekristenan Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang saya katakan kita jangan kenapa firman-Nya begitu, kita ini masih ada di dunia. Nanti urusan mati, nanti kalau kita sudah mati di sana kita minta ampun, sudah masuk surga. Enggak Bapak Ibu, justru dari sekarang. Selagi kita ada kesempatan Bapak Ibu ya, memperbaiki hidup kita. Sebab tadi pujian kita, betapa singkatnya hari umur manusia. Ya toh? Betapa singkatnya, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu, semua berlalu dengan buru-buru. Benar Bapak Ibu pujian ini Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu kenyataan dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita melihat di zaman COVID-19 ini. Nyata Bapak Ibu. Sekejap yang tadi sehat. Sekejap dapat virus ya corona langsung terkapar semuanya. Apalagi ada di dalam dirinya pembawaan penyakit. Bapak Ibu cepat sekali. Tidak pandang dia muda. Kalau di sini 70 tahun itu umur sudah habis itu kita ya banyak penyakit. Kalau yang sudah tua 60 tahun, 50 tahun sudah mulai encok lah. Sakit di mana-mana muncul. Jadi selama kita ada di dunia ini Bapak Ibu, tidak nyaman, tidak ada tenang. Sebab itu kalau kita hari ini tidak mempersiapkan diri kita, ya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak kuat menghadapi kenyataan ini. Pasti terjadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu bilang hari ini saya masih sehat kok, saya masih kuat, saya masih berjaya, saya punya kekayaan, saya punya segalanya. Bapak Ibu semuanya tidak ada artinya Bapak Ibu. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu, setiap insan pasti berpulang. Ya, tiada seorang pun yang tahu Bapak Ibu. Ini pujian ini selalu mengingatkan. Kenapa pujian ini mengingatkan? Supaya kita sadar, supaya kita jangan terlena dengan menghabiskan waktu menikmati dunia ini. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu setelah menghadapi namanya proses hidup. Ya, saya percaya ya Bapak Ibu. Masalah yang paling besar yang kita hadapi itu kalau kita belum menyenangkan hati Tuhan. Kalau masalah kita ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit itu mah biasa. Yang lebih besar masalah kita kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Ya, itu yang penting. Banyak orang terfokus dengan masalah. Saya tahu Bapak Ibu saya sedang menghadapi masalah yang begitu rumit, begitu pelik. Itu daging namanya kita sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu berabad-abad namanya hidup di dunia ini.
sebelum saya menerima kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, yang dipikir kalau ada masalah seharian yang dipikir. Ya, Tuhannya kita lupakan. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, saya memerangi ya posisi atau situasi yang saya alami ini, karena saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin dalam situasi apapun, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Benar, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah, itu perlu perjuangan, perlu fokus, perlu benar-benar, Bapak Ibu. Kalau enggak, saya tahu, saya merasakan yang namanya masalah hidup ini. Ekonomi, masalah sakit penyakit, apalagi orang-orang yang kita kasihi mengalami yang sakit penyakit yang begitu berat. Wow, Bapak Ibu, saya mengalami ujian seperti ini. Tapi saya memang hari-hari sebelumnya saya minta kepada Tuhan, Tuhan, pekerjaanku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ingat, Bapak Ibu, Tuhan sempurnakan hidupku. Ya, seperti Engkau. Karena ini amanat Tuhan, karena ini rancangan semula ya yang Tuhan sebenarnya nyatakan kepada kita, yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, benar-benar di hari-hari belakangan ini saya diproses sama Tuhan. Hari-hari ini setelah saya menerima proses itu dalam kehidupan, saya sudah siap. Saya sudah siap menerima kenyataan, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun masih ada yang namanya hidup itu pasti ada. Waduh, gimana? Itu daging belum mati sekali, Bapak Ibu ya. Tapi ya istilahnya kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, seperti pujian kita mengatakan tuh, kita harus, Tuhan tolong aku bisa melewati. Ya. Tolong Tuhan, aku bisa melewati semua proses ini. Ya, seperti Tuhan Yesus menang, kita pun menang. Amin. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya proses seperti itu, Bapak Ibu. Dia yang lebih dulu, dia yang sudah meneladani ya dalam kehidupan kita untuk mencapai kesempurnaannya. Yesus taat kepada Bapa. Ya. Itu yang kita harus teladani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, ini standar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin selama ini ya, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, ya saya selalu ingatkan ini. Karena kalau nggak selalu ingatkan, karena kebiasaan ini, hidup seperti ini tuh udah berkarat, udah berabad-abad, karena kita punya pemahaman bahwa percaya Yesus itu sudah selamat. Ya, sudah selamat, apalagi kalau sudah memberi, apalagi kalau sudah ke gereja tiap minggu berdoa dan sebagainya, sudah merasa bahwa dia terjamin sudah di surga. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Enggak cuma sampai di situ, Bapak Ibu. Kita harus melakukan lagi kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Ya, sebab itu saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, di tempat ini memang firman Tuhannya benar-benar tidak mengenakan ya Bapak Ibu, seperti gereja-gereja yang lain mungkin, supaya jemaatnya disenangkan dengan khotbah yang selalu mengenakan telinga ya. Itu zaman-zaman dulu Bapak Ibu, kalau kita baru mengenal Tuhan Yesus boleh, kalau kita masih rohani kita anak-anak. Nah, saya percaya rohani kita sudah tua. Amin. Amin. Kalau rohani kita sudah tua hari ini, tidak lagi kita diajarkan tentang kemakmuran, mujizat. Bukan saya anti mujizat, Bapak Ibu. Kalau bisa hari ini saya pun minta mujizat, tapi ya saya menghadapi namanya orang yang saya kasihi menderita. Saya juga rindu, Tuhan buat saya tidak minta mujizat sama Tuhan. Enggak. Saya mau cari tahu ada apa di balik semua ini. Amin. Ada apa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan banyak berbicara kepada saya. Itu kan kamu minta hidupmu semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Kamu kan selalu bilang,
Tugasku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, jadi pekerjaan yang belum saya selesaikan, Tuhan beri. Saya bersyukur. Seandainya tidak diberi, saya masih berhutang sama Tuhan. Amin. Berarti Tuhan baik dong sama kita. Jadi semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu kutuk, bahwa itu berkat bagi kita yang mengerti. Amin. Amin. Itu berkat. Yang penting saya bilang sama Tuhan, mampukan saya melewati semua ini. Mampukan saya menjalani semua itu sampai benar-benar hati saya terfokus, tetap terfokus kepada Tuhan. Hati saya tetap tidak menyakiti hati Tuhan dalam situasi apapun. Memang sulit Bapak Ibu. Wah, itu saya alami ini. Kalau saya tidak bisa gambarkan kepada Bapak Ibu ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai contoh ya, teladan, saya dulu harus menang dalam situasi seperti ini. Sangat lucu kalau saya mengajarkan kepada Bapak Ibu ya, menyelesaikan terus dikasih Bapak Ibu diperhadapkan dengan masalah. Terus saya tidak bisa mengajarkan ya, karena ya saya tidak mempraktekkannya dalam kehidupan saya. Sebab itu saya dulu jadi role modelnya Bapak Ibu. Saya dulu yang harus menjadi menjadi mempraktekkan dulu kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup saya. Benar-benar Bapak Ibu, aduh, seperti kalau firman Tuhan bilang di Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketiga, sampai ya, Yesaya 53 ayat yang ketujuh, seperti ini. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi seolah-olah dibawa kayak ke pembantaian. Sudah siap Bapak Ibu. Saya merasa diri saya tuh dibawa siap, dibentuk, diapain, tidak bisa berkutik. Saya bertanya sama Tuhan, tidak berani mengeluh, tidak berani berkata-kata yang tidak-tidak sama Tuhan. Saya cuma, Tuhan terima kasih buat semua ini. Ya, saya tidak mengeluh dengan situasi apapun yang terjadi. Karena apa Bapak Ibu, saya tahu Tuhan menyempurnakan kita. Amin. Tuhan menguduskan kita di hari-hari zaman ini. Nah, bagaimana kalau saya tidak menguduskan diri saya? Bagaimana saya berbicara tentang kekudusan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya, aneh seorang pemimpin berbicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ya, sempurna seperti Bapak, serupa seperti Yesus. Tidak mungkin Bapak Ibu saya bisa mengajarkan Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini kalau saya tidak sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan. Memang saya tahu untuk hal ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Tapi firman Tuhan ini kalau kita sungguh-sungguh mau kepada Tuhan, minta, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Saya bersyukur kalau saya bisa melewati hari ini seperti tadi pagi. Saya bisa melewati dengan ya bisa tubuh sehat, masih kuat. Ya hari ini Bapak Ibu, saya bilang terima kasih Tuhan. Bisa melewati hari-hari ini. Dan saya bisa hari ini melayani Bapak Ibu. Ya. Anugerah Bapak Ibu menghadapi dia. Banyak orang kalau ada masalah terfokus masalah, Tuhannya ditinggalkan. Lupa tugasnya kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang bagaimana saya tidak mempraktekannya dulu supaya saya bisa mengajarkan. Ayo, saya bisa menegur orang lain, saya sendiri tidak melakukannya. Sangat lucu Bapak Ibu. Sebab itu saya harus ya, bukan apa, saya harus bisa Tuhan. Bisa dengan pertolongan Tuhan. Saya harus bisa bagaimana saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Kalau saya sendiri langsung lemah menghadapi situasi itu. Memang Bapak Ibu situasi seperti ini mengerikan, apalagi menghadap Bapak di surga nanti. Saat kita di tahta pengadilannya. Sangat lebih ngeri dari yang namanya penyakit, masalah hidup itu tidak seberapa Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghadap di tahta pengadilannya, kalau kita tidak siap. Yang menghadapi ini aja, masalah di dunia aja kita rasanya seperti ini. Saya sulit menggambarkan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami yang namanya masalah yang begitu pelik. Saya hari-hari ini mengalami masalah yang begitu. Yang saya tidak sukai Bapak Ibu. Yang saya hindari. Tapi tidak bisa kita hindari. Justru dari
kelemahan kita ini kita diproses sama Tuhan untuk kita lebih kuat. Amin. Lebih kuat. Karena apa? Seorang pemimpin dia harus kuat menghadapi masalah yang akan datang. Masalah-masalah ini tidak cuma sampai di sini Bapak Ibu. Masalah di dunia ini kita lihat aja hari-hari ini. Keadaan Indonesia hari ini. Ya. Kita lihat tidak semakin membuat baik keadaan kita, bangsa kita ini. Ya. Semakin rumit. Lain masalah hidup pribadi kita. Masalah yang ada di luar sana. Khususnya di bangsa kita ini. Kita lihat kejadian-kejadian, kerusuhan. Dan sebagainya. Yang terjadi ekonomi kita. Wow. Kalau kita hari ini, kalau saya tidak benar-benar mempersiapkan diri. Ya. Untuk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, bagaimana keadaannya nanti? Ya, kalau hamba Tuhan hanya mengajarkan cuma mujizat, mari datang yang lesti-lesti didoakan cukup. Enggak bisa, enggak cukup itu Bapak Ibu. Harus dikasih tahu namanya kebenaran. Hidup kita ini singkat. Ya, ingatkan habis mati ini kita kemana? Karena kita tidak tahu hidup kita ini seperti uap. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan dulu ambil saya kalau saya belum siap. Ya, apapun Tuhan yang membuat nanti saya berkenan, walaupun itu berat, ya Tuhan hadapkan, tidak bisa menolak. Ini satu kebaikan bagi saya, amin. Karena Tuhan ingin menguduskan saya, Tuhan ingin saya menjadi pelaku firman, saya tidak ditolak nantinya. Saya tidak mau nanti ya, inilah selalu yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya ditolak nanti di tahta pengadilannya. Sebab itu Tuhan persiapkan diri saya selama saya ada di dunia ini. Walaupun berat sekali. Ya inilah tugas yang saya belum selesaikan. Amin. Saya harus selesaikan sekarang. Cuma saya bilang, saya bisa saja bilang seperti ini. Tuhan kenapa sih masalahnya seperti ini? Saya kan sudah tua seperti ini, menghadapi seperti ini. Harusnya saya pensiun itu saya senang. Saya harus ini. Enggak, justru sebaliknya. Bapak Ibu. Ya, itu hak ya Tuhan. Saya tidak bisa seperti tadi mengatakan kita tidak boleh seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak berani ngomel sama Tuhan. Selain bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita harus belajar. Saya tahu sulit, berat kalau kita tidak melatihnya hari ini itu berat. Kami hamba Tuhan aja mengalami ini begitu berat, mengalaminya, menjalaninya. Apalagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, kalau enggak kami duluan bagaimana Bapak Ibu bisa orang lain bisa? Saya percaya kadang-kala ada firman Tuhan. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa berani kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya, Bapak Ibu. Seorang pemimpin harus berani. Apa yang harga yang dibayar, Bapak Ibu. Ini selalu Bapak Ibu mungkin mendengar khotbah saya sering ya. Saya berkhotbah, saya berani memberi sesuatu. Ya, saya sebagai pemimpin. Itu diuji dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya tahu hari-hari ini Bapak Ibu pasti melihat hidup saya. Apalagi menghadapi proses. Bapak Ibu pasti melihat keadaan saya bagaimana. Amin. Ya, saya tidak cuma hanya berkata-kata Bapak Ibu. Tapi itu harus bertanggung jawab dengan apa yang saya sudah sampaikan. Wah, tidak mudah sebagai pemimpin. Tidak cuma ngomong tok Bapak Ibu. Itu dipraktekkan dalam hidup ini. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran yang hidup. Kalau kita menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita, ya, melewati proses, melewati kehidupan. Nah, kalau kita tidak menjalaninya, menghidupkan Yesus di dalam saat-saat masalah itu dalam hidup kita, kita tidak menghidupkan Yesus. Tidak bisa Bapak Ibu, cuma ngomong tok, harus hidup. Saya tidak mau berkhotbah ini sebagai munafik atau jadi
cuma ngomong tok. Saya ingin apa yang saya sampaikan itu benar-benar hidup. Kristus itu benar-benar hidup dalam kehidupan saya. Ya, ini tanggung jawab yang besar bagi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Kalau pemimpin cuma hanya mengumpulkan jemaat supaya banyak, persembahannya banyak, supaya jemaatnya banyak, betapa naif seorang hamba Tuhan seperti saya, Bapak Ibu. Ya, dulu saya begitu, Bapak Ibu. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, waduh mengerikan Bapak Ibu. Syukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh. Saya bilang sama Tuhan, bersyukur sekali walaupun Bapak Ibu secara manusia itu berat, sakit. Tapi daripada nanti di tahta pengadilannya saya ditolak, lebih baik saya sekarang melakukannya. Amin. Lebih baik sekarang Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami penderitaan itu baik, itu berkat bagi kita. Amin. Jangan kita menolak, jangan kita mengeluh. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, apa maksud dari semua ini? Ya, Donatan? Ya, berdiam. Diam. Diam adalah emas. Kau disakiti, Tuhan terima kasih. Berkati mereka yang menyakiti hatiku. Amin. Diam. Jangan berkata sedikit pun. Bahwa di dalam doa. Amin. Inilah orang Kristen Bapak Ibu. Kalau kita memang mau percaya kepada Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kuatkan aku Tuhan. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita pasti menghadapi namanya proses Bapak Ibu. Kalau kita menjadi orang Kristen. Tidak bisa siapapun dia. Pasti kita mengalami ini. Cuman ingat Bapak Ibu. Diam. Jangan mengeluh. Ya, bawa doa di hadapan Tuhan. Kita diperlakukan tidak adil. Kita disakiti, kita berkata, Tuhan terima kasih. Ya. Setiap kita, kalau hari ini Bapak Ibu masih nyaman-nyaman, karena apa? Sulit orang-orang yang sudah terbiasa dengan hidup nyaman, itu nanti satu saat tetap mengeraskan hatinya, ditegur sama Tuhan, tetap mengeras. Memang hari ini keadaanmu mungkin masih baik, masih enak. Ya. Masih enak, masih baik, masih enggak ada masalah. Hati-hati Bapak Ibu. Oh, masih berjaya, masih merasa benar. Masih merasa kuat, aku yang benar. Oh, hati-hati Bapak Ibu. Saya mengalami ini, saya melihat kejadian-kejadian orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Benar, ditegur enggak mau. Diingatkan enggak mau. Tetap kekeh, tetap kuat. Tetap merasa diri benar. Tapi syukur kalau memang Tuhan mengasihi. Ya, pasti Tuhan kasih kesempatan. Walaupun keadaannya seberat apapun. Amin. Tapi jangan sampai kita mengalami yang berat dulu lah. Amin. Iya, lebih baik dari sekarang kita sadar rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan dikeraskan hatimu. Menolak. Ya, seperti minggu yang lalu saya katakan, kalau ini kebenaran firman Tuhan, saudara tidak menerimanya. Berarti saudara tidak menghargai Tuhan. Kalau saya boleh saudara tidak hargai. Tapi kalau Tuhan yang berbicara melewati hambanya, walaupun kadang-kala kata-kata saya itu sederhana Bapak Ibu. Ya. Saya tidak orang-orang yang teologi yang berbicara sesuai dengan sistematik yang teratur Bapak Ibu. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini kebenaran Bapak Ibu. Saya mengalami semua dalam kehidupan yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Cuman saya membahasakannya itu ya sesuai dengan apa yang saya dapat. Saya tidak mau jadi orang lain. Ya memang beginilah keadaan saya menyampaikannya.
Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan kasih pengertian. Tuhan kasih hikmat kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini dengan segala kerendahan hati untuk menerima kebenaran ini. Pasti Bapak Ibu banyak hal Bapak Ibu dapat dari kebenaran ini. Kalau kita tidak rendah hati, kita pulang nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya, banyak orang bilang, saya nggak dapat, karena apa? Saya nggak dapat firman-Nya. Kenapa? Karena hati menolak duluan. Bagaimana kalau menolak duluan biar mengkhotbah dari siapapun mengkhotbahi kamu. Ya, kalau dari hati kita tidak rendah hati menerima kebenaran firman Tuhan, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini ya menerima kebenaran Tuhan, pasti banyak berbicara. Tuhan pasti bukakan hikmat pewahyuan kepada Bapak Ibu. Amin. Saya seperti siapapun Bapak Ibu, melewati pergumulan, melewati masalah, saya bertanya Tuhan, saya rendah hati Tuhan. Saya tidak langsung, Tuhan kenapa aku diberi masalah? Kenapa aku harus seperti ini? Padahal aku hamba Tuhan, aku benar-benar sudah melakukan, kenapa terjadi? Nah, kalau saya berkata seperti itu, bagaimana Bapak Ibu Tuhan berbicara kepada saya? Amin. Amin, paham maksudnya Bapak Ibu? Jadi kalau menghadapi masalah Bapak Ibu jangan buru-buru marah, menyalahkan orang lain atau menyalahkan siapapun. Bapak Ibu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu tanya apa di balik semua ini. Amin. Apa maksudmu Tuhan? Pasti Tuhan banyak berbicara kepada kita. Ya, karena kamu terlalu sibuk. Kamu selalu banyak meninggalkan aku. Kamu tidak taat lagi. Kamu banyak melupakan aku, kata Tuhan. Tuhan itu cemburu Bapak Ibu. Karena kita sibuk dengan keadaan kita. Kita tidak giat lagi hati kita kepada Tuhan. Ya, kalau dapat masalah kita jadi lemah. Tuhan izinkan datang masalah karena Dia mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, jadi kita cepat-cepat bilang Tuhan terima kasih. Nah, tapi kalau kita terus ada masalah karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Setelah mendapat masalah, kita buyar, kita cepat putus asa. Perkataan kita gampang menyakiti hati Tuhan. Perkataan kita pasti kalau kita kita tidak menjaga diri kita dengan benar, ya. Kita gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Gampang kita menyakiti orang lain. Ya, dari wajah kita, dari senyum, dari muka kita itu menunjukkan kita tidak suka sama orang, tahu. Nah, akhirnya tidak menjadi berkat pada orang lain. Tapi kalau orang taat sama Tuhan, apapun situasinya, kondisinya dia tetap senyum. Walaupun pergumulan itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita pasti bisa membawa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Kalau saya hari ini terfokus dengan masalah Bapak Ibu, saya tidak bisa bicara hari ini sama Bapak Ibu. Saya mengasihani diri aja. Saya tidak bisa berdiri hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu. Amin. Tapi karena saya tahu Tuhan, aku sebagai hamba-Mu, aku harus menjadi contoh. Aku harus bisa memenangkan semua masalah kehidupan ini. Amin. Itu tugas kami sebagai hamba Tuhan itu berat. Bapak Ibu tidak cuma ngomong toh. Hebat khotbah. Punya gereja. Punya pelayanan. Tapi tidak bisa menghadapi masalahnya dalam hidup ini. Betapa, ya kalau saya bilang lebih baik saya mengundurkan diri. Ya, saya bilang sama Tuhan kalau saya sebagai hamba-Mu yang dipercaya oleh Tuhan. Kejadian demi kejadian Tuhan perhadapkan kepada saya. Tuhan, buat aku kuat. Buat aku tetap ada di hadirat-Mu. Buat aku tetap berhubungan dengan Tuhan. Bukan masalah yang kualami. Ini sulit tiap saat Bapak Ibu, kadang-kala pikiran bisa diserang. Hati bisa diserang. Waduh, saya bergulat melawan. Supaya jangan masalah itu ada berfokus ke saya, ya. Saya harus menghadirkan Tuhan dalam hidup saya. Wah, itu berperang Bapak Ibu. Sulit, yaitu seperti domba yang dibawa ke pembantaian itu. Saya tidak bisa bilang apa, mau siap
di apa? Kalau di pembantai siap dipotong-potong, dicincang, Bapak Ibu siap, nggak bisa mengeluh seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Dia cuma bilang apa, Bapak Ibu? Kalau boleh cawan ini lalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Hanya itu. Saya mencontohi apa yang Tuhan sudah teladani bagi saya. Saya melihat Tuhan dalam situasi seperti ini pun Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya bilang biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ya kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, Bapak Ibu tahu, keadaan dunia ini tidak semakin membaik. Saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Karena Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan. Seperti Nuh mempersiapkan Bahtera. Yang pada waktu itu dia diketawakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya. Kita semua ini hamba-hamba Tuhan, kita siap. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Jangan kalau pendeta itu cuma titel. Kita semua ini hamba Tuhan yang siap menjadi berkat. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu cuma hanya jadi penonton, Bapak Ibu nanti di proyeknya Tuhan tidak diikutkan karena tidak mau. Siap. Kalau menjadi hamba Tuhan siap di mana saja. Amin. Ya, siap apapun saja Bapak Ibu. Ya. Seperti saya bilang siap. Saya tidak memberhalakan masalah. Tugas saya harus selesaikan. Kalau jam-jum, walaupun situasi pada waktu itu, ya Pak Berti baru datang ya dari sana, saya tidak padat waktu itu. Saya tetap melakukan tugas saya. Karena ini memang permintaan saya harus lakukan kepada Tuhan. Jangan cuma minta kepada Tuhan setelah dihadapi dengan proses, tidak dilakukan. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya Bapak Ibu. Bagaimana bisa menjadi berkat buat bangsa ini? Bagaimana bisa menjadi berkat buat daerah kita ini Bapak Ibu? Tuhan cari orang-orang yang kuat. Amin. Ya kalau kita cuma santai, egois dengan diri kita sendiri, tidak peduli, sibuk dengan keinginan masing-masing, tidak mau melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang mengenakan dunia ini. Bagaimana Bapak Ibu keadaan ini kalau cuma kita masing-masing sibuk dengan urusan kita? Tuhan bilang jangan memberhalakan masalah kita. Saya percaya carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Saya percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak mungkin memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Sebab itu siap. Ya. Saya sulit untuk menjelaskan betapa mengerikan ke depan itu loh Bapak Ibu. Saya tidak bisa membuat drama yang begitu. Saya rasakan begitu berat nanti kita menghadapi ke depan. Kalau hari ini kita santai-santai aja, biasa saja, masih tenang. Musuh masih jauh. Ya, udah tahu Bapak Ibu. Keadaan mana COVID-19 itu kita pikir ya di Cina sana aja terjadi. Nggak tahu di Indonesia yang paling banyak. Amin. Ya, mana tahu kita seperti ini keadaannya. Banyak hal lagi masalah. Ekonomi nanti. Kalau kita tidak kuat hari ini. Banyak yang bangkrut, semua tutup, di PHK. Tapi bersyukur hari ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh walaupun keadaan COVID diberkati. Amin. Amin. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Bapak Ibu dapat sesuatu dari Tuhan hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan dengan sederhana saya sampaikan Bapak Ibu. Saya percaya kebenaran firman ini berkuasa buat Bapak Ibu saudari. Untuk membangun kita, untuk membangkitkan kita. Untuk membukakan pemikiran kita. Pemahaman kita selama ini. Kita cuma santai-santai. Mari saya katakan hari ini bangkit. Bangkit. Jangan lengah. Berjaga-jagalah. Sebab iblis seperti singa yang mengaum, mencari mangsanya. Di mana kita lengah, dia masuk.
Sebab itu berjaga-jaga. Amin. Saya percaya saat kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu, iblis mulai menyerang. Saat kita mau benar-benar sama Tuhan, iblis datang. Dia menguji kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga bisa kita kalah. Amin. Ya, harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Jangan sibuk. Mari waktu kita datang kepada Tuhan. Ya, ini saya banyak sangat prihatin melihat keadaan jemaat, keadaan orang-orang ya masih santai. Saya sangat sedih di sini Bapak Ibu lihat. Orang kayaknya nggak takut menghadapi ke depan ini. Apa yang terjadi. Saya takutnya nanti pas terjadi ya tidak seperti Nuh sudah berkata-kata ya, yuk bersiap-siap, Nuh membuat bahtera. Akhirnya terjadi air bah. Nah jangan sampai kita menyesal. Menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu melakukannya? Kenapa saya tidak? Saya bersyukur Bapak Ibu. Sebenarnya terlambat, tapi ya nggak terlambat lah hari-hari ini. Sudah 4-5 tahun saya melakukannya. Dan 4-5 tahun hari ini saya sungguh-sungguh melakukannya Bapak Ibu. Saya bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya masih, duniawi, walaupun saya melayani Tuhan. Masih keinginan menikmati dunia ini, nama baik, ambisi, saya kejar waktu itu. Tapi 4 tahun belakangan ini enggak. Saya benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Menguduskan diri ini. Karena masih ada kesempatan. Jadi pulang enggak, nanti kalau kita diambil oleh Tuhan enggak takut lagi Bapak Ibu. Saya percaya nanti Bapak Ibu, saya bukan menakut-nakuti ya. Kalau saat hari ini Bapak Ibu diambil sama Tuhan, dikasih penyakit yang begitu luar biasa. Yang mematikan. Bapak Ibu enggak siap, pasti ketakutan. Loh saya lihat loh Bapak Ibu, ini bukan saya ngomong, apalagi jemaat yang saya lihat ini bukan hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu, yang melakukan mujizat, ya, mengalami dirinya. Ya, kita bersyukur hari ini kalau kita selalu diingatkan di gereja ini tentang kematian. Mempersiapkan diri tentang kematian, lagu-lagu kematian. Itu supaya kita sadar Bapak Ibu. Amin. Sadar supaya maksudnya kita siap dari sekarang. Jadi kalau kita mengalami sakit penyakit, kita menghadapi virus apapun terjadi keadaan dunia ini, kita tidak takut. Karena kita sudah siap. Amin. Kita siap sama Tuhan, tidak ada rasa takut. Siap kalau Tuhan memang mau ambil, yang penting aku udah siap. Tidak takut Bapak Ibu, amin. Tapi orang yang nggak siap itu, dia ketakutan Bapak Ibu, mengerikan. Loh saya tidak menakuti loh. Jangan merasa hari ini kamu kuat. Aku nggak ada rasa sakit, aku lagi senang, aku baik-baik. Jangan merasa seperti itu Bapak Ibu, kita tidak tahu hidup ini seperti uap. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan main-main Bapak Ibu dengan hidup hari ini. Bertaubat. Yuk kembali ke jalan kebenaran. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebab itu kebenaran tempat di sini Bapak Ibu yang selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu. Bukan menakut-nakuti saudara. Enggak. Bosan dengarnya. Biar saudara bosan. Yang penting saya sudah sampaikan, amin. Saya tidak bisa menyampaikan yang lain Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan pertobatan. Hidup ini singkat, lakukan kebenaran. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup jangan bercacat dan tidak bercela. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan mengingini dunia, jangan terikat dengan dunia ini. Lepaskan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, jangan menyesal nanti Bapak Ibu. Saya lihat banyak orang yang menyesal, banyak orang takut. Sudah tidak bisa apa-apa. Jangan. Saya mengalami, saya belajar dari kenyataan di depan mata saya Bapak Ibu.
Sungguh. Diperhadapkan kepada saya. Ini loh. Saya tidak bohong sama Bapak Ibu Saudari. Jangan menyesal Bapak Ibu. Selagi ada kesempatan ini, lakukan dengan benar. Lakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak bisa menghindari Tuhan kalau ini bagian yang saya harus lakukan. Kalau ini tugas yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya harus jalani. Saya siap Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Amin. Saya tetap Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Kuatkan saya untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangan sampai aku kalah Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Saya minta sama Tuhan Bapak Ibu. Saya harus bisa tegak berdiri tadi. Dengan pertolongannya Dia. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mari Bapak Ibu. Saya mengatakan dengan tulus, saya mengasihi Bapak Ibu dengan tulus. Saya tidak bisa menggambarkan seperti apa saya mengasihi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hanya saya dengan Tuhan. Saya mengasihi saudara. Saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Melewati Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan sekalipun Bapak Ibu tidak menghargai, saya tidak jadi masalah. Yang penting hati saya hari ini kepada Bapak Ibu. Saya tulus di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, apa saja yang Tuhan mau saya lakukan. Amin. Itu jangan cuma berkata, memberi nyawa, tapi setelah diperhadapkan kita lari. Enggak, saya hadapi. Walaupun dengan keadaan saya, Tuhan tolong saya tahu tidak mampu menghadapi semua ini. Tapi saya bilang, Tuhan kuatkan saya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya ini orangnya yang tidak mungkin saya bisa hari ini bertahan seperti ini kalau bukan karena Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya masalah apapun Bapak Ibu hari ini. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Seberat apapun firman Tuhan hari ini mungkin. Bagaimana bisa kudus seperti Engkau Tuhan. Bagaimana bisa serupa seperti Engkau. Kau kan Tuhan. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuai dengan standarnya kita. Amin. Kudus itu, berkenan itu sesuai dengan standar kita masing-masing. Kalau kita menyamai Yesus ya nggak bisa lah Bapak Ibu. Nggak bisa kita menyamai Dia. Tapi sesuai dengan standar. Hari ini saya bisa melewati, Tuhan kalau saya bilang menghadapi masalah Bapak Ibu. Saya bilang saya bisa melewati hari ini dengan baik. Itu standar. Cukuplah hari ini. Seperti doa Bapa kami. Amin. Harus praktekkan dalam hidup ini. Ya. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Cukup. Kalau hari ini kita cukup langsung makanan Tuhan kasih kelimpahan, berkat. Bukan begitu Bapak Ibu. Cukup menghadapi proses apapun kita melakukan kebenaran firman. Penting Tuhan. Ya, yang penting Engkau Tuhan aku dapati. Yang penting aku berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting hidupku layak di hadapan Tuhan. Amin. Itulah yang terbesar bagi kita. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya masalah apapun yang ada di hidup kita hari ini. Kita tinggalkan. Kita cuma hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Ya enggak mungkin. Bagaimana bisa meninggalkan masalah kita hadapi kok. Ya tapi ini kebenaran. Bisa Bapak Ibu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Walaupun itu kadang mungkin tidak Tuhan. Aku mau menyenangkan Engkau. Aku percaya masalahku. Kuserahkan kepada Tuhan. Karena aku tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahku.
Kuserahkan sama Tuhan. Yang penting aku percaya kepada Tuhan. Yang penting hidupku benar Tuhan dalam situasi apa ini. Apapun yang terjadi. Aku menyenangkan hatimu. Itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus cari dalam hidup ini. Amin. Amin, Bapak Ibu paham? Jadi intinya hari ini apapun masalah. Kita tetap Tuhan segalanya. Amin. Amin. Ya, kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini, melewati proses hidup. Jangan Tuhannya ditinggalkan. Percuma Bapak Ibu ke gereja berdoa kalau tidak mempraktekannya dalam hidupmu. Ya. Mulai mempraktekannya, habis ini seberapapun bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau. Yuk kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Ada lagunya Tuhan, tolong. Tuhan tolong ingatkan terus hidup di bumi seperti arus. Ya, Bapak Ibu ingat ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tolong ingatkan hidup di bumi seperti arus. Hidup di bumi seperti arus. Tak henti mengalir menuju lautan. Mengalir menuju lautan. Hamparan luas di keabadian. Hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Semuanya tiada yang tetap bertahan. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api. Segalanya menjadi kenangan. Kebinasaan api. tak Kebinasaan tak bertepi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ajarku menghitung hari-hari. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna Tuhan. Sampai sempurna. Berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhan tolong ingatkanku terus. Tuhan tolong ingatkan. Amin. Hidup di bumi seperti arus, tak henti mengalir menuju lautan. Hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya. Tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api. Kebinasaan tak bertepi. Katakan Tuhan ajarku. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna Tuhan. Oh Bapa tolong sampai sempurna. Berkenan di hadapan Bapa. Katakan Tuhan ajarku menghitung. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuhan aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan
Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tundukkan kepalamu. Setelah kau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan melihat setiap hati-hati kita hari ini yang sungguh-sungguh mau berubah dalam kehidupan kita. Yang mungkin selama ini kita acuh tak acuh kepada Tuhan. Kita tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita menganggap remeh semua kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk datang kepada Dia. Merendahkan hati kita di hadapannya. Maka Tuhan akan menghargaimu, menghargai kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sungguh kami menghormati Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja yang memiliki dunia ini, seisi dunia ini. Kami seperti debu yang tidak ada artinya Tuhan. Sebab itu Tuhan, segala kesombongan kami, segala keangkuhan kami selama ini, Tuhan ampuni kami, lepaskan kami. Kami mau hidup benar, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau ditolak oleh Tuhan. Di akhir hidup kami, saat kami menghadap di tahta pengadilan-Mu, kami sudah siap Tuhan. Kami tidak menyesal selama kami ada di dunia ini. Karena kami dengan berjuang punya tekad yang bulat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan itu bagi kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami semuanya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Agar kami bisa menghitung hari-hari ini Tuhan dengan bijaksana. Karena hari-hari ini singkat, kami tahu keadaan dunia ini tidak semakin membaik. Sadarkan setiap anak-anak-Mu. Sadarkan setiap kami Tuhan. Hancurkan segala keangkuhan hidup kami. Kekerasan hati kami Tuhan. Selagi kami ada kesempatan hari ini untuk memperbaiki hidup kami. Untuk menyenangkan Engkau saja dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Yang Kau selalu ingatkan bagi kami. Bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, kami menghargai Engkau. Kami menghormati Engkau melewati kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Jika Engkau memakai hamba-Mu, Kau terus memberi kesempatan hamba-Mu hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu melewati semuanya ini. Supaya hidup hamba-Mu tetap di dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau saja yang kuingini dalam hidup ini Tuhan. Hanya menyenangkan Engkau, itulah kerinduanku Tuhan. Kerinduan kami semuanya hanya ingin menyenangkan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.